Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, pembelajaran 5, di sekolah saya sendiri, UPTD SDN Sokobanah Daya 1. Berikut kartu peserta ujian saya dengan nomor peserta ujian 2021800850850. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar ya? Sudah siap belajar ini? Sudah, masih semangat? Iya, alat tulisnya sudah siap? Sudah. LKPD? Iya, Mas Ari sudah siap. Yang lain juga sudah siap semua alat tulisnya? Sudah. Iya, anak-anak. Baiklah, sekarang sebelum memulai pelajaran, silakan Mas Aris pimpin doa dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Siap, gerak. Selamat gerak. Selamat pagi, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran daring lagi, Nak ya. Kita harus selalu bersyukur masih diberi kesehatan. Tapi di sini Ibu lihat ini siswanya Ibu kok cuma 5 orang. Yang lain kemana, Nak? Tadi ada yang telepon saya sakit, Bu. Ada yang sakit. Iya, anak-anak. Sekarang musimnya sudah ini pancaroba, ganti lagi dari kemarin yang panas, sekarang jadi hujan terus ya. Jadi kalau kalian tidak jaga kesehatan, tidak main di hujan-hujanan ya. Biar kalian tetap sehat dan jangan lupa walaupun di rumah kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Latihan. Nah, menjaga jarak. Jaga jarak. Cuci tangan. Memakai masker. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita nyanyi dulu. Seperti biasa, kalau di kelas kita nyanyi dulu ya. Tanah, air, tanah tumpah. Jadi ikuti, Nak. Indonesia kebanggaan, banggaan tanah air, marilah kita Indonesia bersatu.
Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, perhatikan dulu tata tertib dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, selalu aktifkan video. Ya, jangan ditutup videonya biar Ibu kelihatan kalian ya. Bisa melihat aktivitas belajar kalian. Yang kedua, raise hand. Di aplikasinya itu kalian boleh raise hand ketika bertanya atau menjawab. Tapi apabila kalian tidak bisa, boleh langsung acungkan tangan seperti biasanya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 3 pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar yang pertama dengan mengamati gambar. Kalian dapat menentukan ciri-ciri buklet. Nanti kalian dapat menganalisis ciri-ciri buklet. Yang kedua, dengan mengikuti langkah-langkah membuat buklet, kalian dapat membuat buklet. Kita akan membuat buklet bersama nanti ya. Yang ketiga, melalui diskusi kalian dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ketenaga kerjaan. Yang keempat, melalui diskusi kalian mampu menyajikan upaya pemerintah di bidang ekonomi ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ibu punya gambar. Bisa kelihatan apa tidak ini gambarnya? Tidak. Kelihatan ya? Jelas ya? Ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ekspor impor Indonesia. Ini adalah barang-barang ekspor Indonesia. Masih ingatkah kalian apa saja barang ekspor Indonesia? Barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Dan Rempah-rempah. Iya, pintar Bajeng, ini rempah-rempah. Kalau yang ini nak, silakan. Ayo siapa yang bisa jawab? Kopi. Kopi. batik, ikan, Bangkit. Ikan. Ikan. Nah, ikan yang diekspor ke luar negeri itu apa saja, anak-anak? Yang biasanya diekspor. Kalau di sini, seperti di sini kan di dekat laut ya. Nah, ikan apa yang banyak sekali itu di pasar yang banyak dijual dan bisa diekspor ke luar negeri? ikan, Tuna. Ikan tuna. Iya, Bajeng, pinter. Ikan tuna. Terus apa lagi, nak? Ada lobster. Lobster. Ada apa lagi? sepit, Kepiting. Iya, kepiting. Kan ini Ibu punya gambar. Ini gambar barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Nah, bagaimana cara mempromosikan hasil wirausaha yang ada di Indonesia itu sehingga dapat berkembang ke negara-negara ASEAN, sehingga dapat dikirim ke ASEAN. Bagaimana cara promosinya? membuat buklet, Oh, salah satunya membuat buklet, nak ya. Oh, ini pinter Mbak Silda, berarti sudah mempelajari materinya di bahan ajarnya. Reklame yang cocok yang bisa promosikan sampai ke negara-negara ASEAN. audiovisual, Oh, iya, ini termasuk jenis reklame audio visual. Biasanya kalian temukan di mana? YouTube. Iklan. Di YouTube, di HP, terus di mana lagi? di TV, Nah, yang terakhir ini gambar apa ini? Macam-macam Buklet. reklame. Buklet, iya benar, pinter. Nah, anak-anak perhatikan. Ini gambar buklet. Ibu juga punya gambar. Ini macam-macam buklet. Ayo kita amati.
gambar buklet di bawah ini yang Ibu tunjukkan ini. Nah, kalian amati dulu seperti kemarin pelajaran yang sebelumnya kalian sudah mengamati ciri-ciri poster. Nah, sekarang kalian amati ciri-ciri buklet. Buklet itu ciri-cirinya seperti apa ini ya? Dari tampilannya. Tampilan dari warnanya. Ya, siapa yang bisa apa sih buklet itu? Buklet ini berbentuk apa? Berbentuk Berbentuk buku. Buku kecil apa besar? Seperti buku ini. Buku kecil. Iya, pintar. Ini Ibu punya Nana contoh buklet. Contoh buklet sepatu berkualitas karya anak bangsa. Harga murah tapi tidak murahan. Kelihatan ya? Iya, Nah, coba Ibu buka. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Gambar sepatu. Ada sepatu pria. Ada sepatu wanita. Jadi, ini seperti ini buklet. Kalau kalian melihat gambar yang di layar itu, nah kalau yang aslinya seperti ini, buklet gambar kecil. Nanti kita buat buklet bersama ya. Ya, Sudah Bu. sudah disiapkan kertasnya? Sudah. Iya, sudah. Nah, nanti kita buat seperti ini ya. Ya. Selain di bidang ekspor impor barang, Indonesia juga bekerja sama dalam tukar menukar tenaga kerja ke negara-negara ASEAN. Bisa kerja ke luar negeri itu harus memiliki kemampuan, ya, kemampuan atau keterampilan. Apa saja upaya pemerintah agar tenaga kerja Indonesia itu bisa bekerja di luar negeri. Nah, di sini Ibu punya gambar. Kalian analisis dulu, cari dulu. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, dari keempat gambar ini kira-kira yang mana? 3. Aisyah yang nomor 3. Ajeng yang nomor berapa? 3. Ajeng nomor 4. Mas Aris? Nomor 3. Nomor 3. Terus Mbak Silda? Menurut Mbak Silda yang mana? Yang nomor 4. 4 juga. Nah, kenapa anak-anak? Apa alasannya kok memilih nomor 4? Apa, Mbak? Mbak Silda? Tampilan. Meningkatkan keterampilan. Pinter. Dan nomor 3 itu meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja. Jadi ini kalian diskusikan anak-anak. Yang pertama, ciri-ciri buklet. Apa saja ciri-ciri buklet? Karena kalian siswanya yang bisa masuk hanya 4 orang. Yang barusan mungkin Mbak Dewi ada kendala sinyal ya. Sudah Ya, tidak Bu. bisa masuk lagi. Nanti diskusinya langsung saja. Tidak usah dibuat room sama Ibu. Nah, sekarang kita diskusikan yang pertama ciri-ciri buklet. Ya, menurut saya. Menurut saya buklet itu bentuknya seperti buku atau hanya berupa lipatan. Iya, Bu. Iya, buku kecil. Ciri-cirinya buku kecil lipatan, buklet seperti itu. Nah, menurut Aris, bagaimana ya? Dari pewarnaannya, dari gambarnya tadi yang sudah kalian Gambarnya amati. Yang sudah amati, buklet dapat digunakan untuk media promosi. buklet dapat digunakan sebagai media promosi. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Silakan didiskusikan. Menurut saya, buklet itu bagaimana?
Ciri-ciri buklet. Dari tampilannya. Menurut saya biasanya terdapat gambar. Gambarnya bagaimana, Nak? Besar dan menarik. Warnanya menarik, gambarnya menarik. Loh. Kenapa? Baca. Kata-katanya menarik. Kata-katanya menarik, jelas dan rapi. Iya. Yang kedua itu kalian diskusi tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Mengadakan latihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Iya, pintar. Terus silakan. Ini kualitas dan penampilan. Kualitas dan penampilan. Meningkatkan Bajeng masih di unmute. Bajeng masih di unmute, Nak. Oh, iya. Meningkatkan pendidikan Indonesia. Meningkatkan pendidikan Indonesia. Mengadakan latihan bagi para tenaga kerja. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi, sekarang kalian tulis ciri-ciri buklet itu di LKPD-nya. Ayo, sekarang tulis di LKPD-nya. Halaman 6. 6. Ya, di LKPD halaman 6. Terus yang upaya pemerintah itu di halaman 7. Ya. Halaman 7. Yang satunya di halaman 6. Coba sudah? Coba sekarang dikerjakan dulu, Nak. Hasil diskusinya yang kalian diskusikan, kalian tulis. Nah, kira-kira dari jawaban teman-teman kalian itu yang sudah didiskusikan, ciri-ciri buklet itu apa saja? Kalian tulis di LKPD-nya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, tanya ke Ibu, Nak. Sudah apa belum, anak-anak? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kita akan membuat buklet sesuai dengan langkah-langkah buklet. Coba di LKPD-nya yang ada langkah-langkah buklet, kalian buka. Sudah disiapkan kertas sama gunting? Sudah. Ayo kita bersama-sama buat buklet ya. Yang pertama, pilih. Yang pertama apa langkah-langkahnya, anak-anak? Pilih kertas dan tentukan jumlah halaman. Iya, pakai kertas saja dengan ukuran kertas F4 sudah. Pegang semua, sudah disiapkan. Yang Ibu kirim itu. Iya, sekarang ini dilipat menjadi 2 bagian. Yang kedua itu, yang kedua dibaca. Coba Mas Airis. Iya, dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Sekarang kalian lipat kertasnya menjadi 2 bagian kertas yang ukuran yang sama. Kalau sudah, ini yang langkah yang ketiga, lipat kertas keluar, samakan dengan bagian yang bawah. Ini dilipat, ya dari sini dilipat dibalik ke sini. Bisa? Coba diikuti. Ya. Seperti ini anak-anak. Ada yang sudah? Oh, itu Pak Isa sudah. Nah, kalau sudah balikannya ke yang kertas dibalikannya di sebelahnya. Nah, di sebelahnya sudah. Punya Pak Isa sudah. Punya Mas Aris mana kertasnya? Kertas ini, Nak.
Kertas. Kertas, Pak Silda sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, dilipat 2. Yuk, lipat lagi menjadi 2 bagian dari atas ke bawah. Dilipat ya. Ya. Bisa? Bisa. Digunting. Sudah siapkan guntingnya? Ya, digunting. Digunting ya. Tengah-tengahnya ini digunting. Bisa mengikuti? Iya, punya Mbak Aisyah. Sudah. Kak Silda gimana? Mau digunting? Oh, sudah digunting, Nak. Iya. Sekarang digunting ini ya. Kalau sudah digunting, ini dilipatnya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini, anak-anak. Ini adalah bukletnya. Ya, mana yang sudah jadi? Lihatkan ke Ibu. Mau punya Bajeng sudah. Punyanya Mas Aris. Punyanya Mbak Aisyah. Pak Silda sudah. Nah, nanti ini kalian gambar anak-anak. Gambar, tulis judulnya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia ya. Upaya pemerintah, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Barang-barang ekspor Indonesia digambar. Bisa apa tidak? Bisa. Ya. Bisa. Jadi gambarnya setelah ini ya anak-anak. Setelah pelajaran ini selesai, kalian bisa dilanjutkan. Nah, sekarang coba karena sudah dari tadi kalian diskusi, mengerjakan buat buklet. Nah, Ibu coba sekarang biar tidak capek. Kita breaking dulu. Ikuti ini ya. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, sekarang kalian presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD-nya ya, yang sudah didiskusikan tadi. Sekarang kalian presentasikan. Siapa ya yang mau presentasi? Ya, Pak Silda mengacungkan tangan. Silakan Nak, dibaca hasil pekerjaannya ya. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Iya. Terus apa lagi Nak? Mengadakan pelatihan pekerja. Mengadakan yang kerja bagi para tenaga kerja. Meningkatkan kualitas dan penampilan. Kata silakan presentasikan Nak. Ciri-ciri buklet yaitu bentuknya seperti buku, hanya berupa lipatan, digunakan untuk media promosi. Kata-katanya menarik dan mencolok, gambarnya besar dan rapi, tulisannya rapi juga. Pinter Mas Aris. Ya, ini kita sudah belajar apa saja? Tentang buklet, Iya. buklet, Iya, peran ciri-ciri dan upaya buklet. pemerintahan dalam Terus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. meningkatkan peran tenaga kerja Indonesia. Membuat buklet. Jangan lupa nanti bukletnya dilanjutkan di rumah ya. Jadi ciri-ciri buklet tadi
harus menarik, berbentuk kecil, buku kecil ya. Harus menarik, tulisannya jelas, rapi, warnanya juga iya, warnanya juga mencolok. Apalagi tadi anak-anak. Nah, anak-anak kalau seperti buklet, terus yang lainnya itu seperti contoh-contoh reklame, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Promosikan. Untuk mempromosikan barang. Nah, jadi misalkan nanti kalian di dewasa nanti atau orang tuanya punya usaha di rumah, bisa kalian promosikan lewat media sosial, bisa dengan buklet, bisa dengan poster, atau media audiovisual dengan video-video lainnya ya. Di media di mana? Bisa dipromosikan di Facebook, di TikTok yang sekarang suka TikTok, di HP, di YouTube ya. Iya, bisa menggunakan buklet yang bisa kalian sebar di teman-temannya kalau ingin mempromosikan usaha kalian. Selain itu, sebagai tenaga kerja, untuk tenaga kerja itu harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai keahlian, keterampilan. Jadi pemerintah harus siap, harus menyiapkan tenaga kerja sebelum dikirim ke luar negeri, mengadakan pelatihan, mengadakan kursus, meningkatkan pendidikan, ya Kak. Menutup pelajaran. Hari ini ada yang ditanyakan dari pelajaran sudah? Tidak ya. Nah, sekarang coba soal evaluasinya mana? Dikeluarkan dulu sebelum menutup pelajaran atau sebelum pelajarannya selesai. Soal evaluasinya dikerjakan dulu, Nak. Itu ada berapa soal, Mbak Silda? 10. Ada 10 soal. Waktunya 10 menit. Kalian kerjakan. Sebelum menutup pelajaran, kita tutup dengan berdoa dulu. Gerak. Kepada Ibu memberi hormat, gerak. Selamat siang, Ibu. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa doa dulu? Baiklah anak-anak, besok kita belajar daring lagi di pembelajaran 6 subtema 5. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.